Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, kondisi perekonomian yang belum pulih menjadi alasan terkuat dari wacana memundurkan pemilu ini muncul. Dari komunikasi politik yang muncul dari pemerintahan, sudah bersama kami Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute yang juga pakar komunikasi politik, Gun-Gun Herianto. Selamat pagi Mas Gun-Gun. Selamat pagi Mas Jason. Terima kasih Mas Gun-Gun sudah bergabung bersama kami. Mas Gun-Gun, ramai lagi nih soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Kalau sebelumnya 3 periode, kalau menurut Pak Bahlil katanya pengusaha-pengusaha inginnya pemilu diundur 2027. Artinya ada penambahan masa jabatan 3 tahun. Mas Gun-Gun melihatnya seperti apa pandangannya? Ya, menurut saya pernyataan ini offside ya. Kenapa? Karena memang membuat aspek ketidakpastian, terutama dari beberapa hal yang menurut saya perlu dikritisi. Misalnya pertama aspek konstitusionalitas ya, udah sangat jelas eksplisit di pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, pemilihan umum itu harus dilaksanakan setiap 5 tahun. Ya kan, itu poin utamanya. Kemudian juga kalau kita bicara penambahan periode, jelas itu bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Kan bunyinya jelas presiden dan wakil presiden itu memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih sekali lagi pada jabatan yang sama. Nah, ini kan juga menjadi dasar kan konsensus konstitusionalitas ya dalam konteks ketika bicara soal periode kekuasaan. Jadi kalau kemudian ada tiba-tiba pernyataan ya yang itu sebenarnya juga sangat dihindari oleh Pak Presiden Jokowi kan. Jadi pernyataan ini menjadi stimulan diskusi-diskusi yang menurut saya sangat riskan. Kenapa saya bilang riskan, Mas Jason? Karena kita perlu yang disebut dengan aspek kepastian dalam regulernya pergantian kepemimpinan nasional. Itu yang pertama ya. Yang kedua, argumen Pak Bahlil yang kemudian tadi saya dengar flashback ke 97 dan juga ke Orde Lama, itu menurut saya tidak relevan. Ya justru 97 itu kenapa kemudian regularitas kepemimpinan nasional itu kemudian mengalami kritik tajam, karena kan kita sama-sama tahu 32 tahun Pak Presiden Soeharto berkuasa saat itu dan kemudian ada demokrasi yang kemudian tercederai karena sangat personal sentris dan pemilu kemudian tidak bisa menjadi semacam hak yang dinikmati oleh warga masyarakat sebagai bagian dari freedom mereka untuk menentukan pemimpinnya. Sehingga menurut saya logik menyandarkan argumen pada setting politik 97 itu sangat-sangat tidak relevan ya. Dan kita sekarang kan sudah menata proses konsolidasi demokrasi. Salah satu yang kemudian kita tata itu adalah soal sirkulasi elit yang reguler dan memberi kepastian sehingga kemudian transformasi kesejarahan Indonesia itu mengarah ke arah yang tepat, bukan kemudian kembali bawa ke masa lalu begitu. Baik, Mas Gun-Gun, tapi yang menarik juga tidak hanya Pak Bahlil Lahadalia saja yang kemudian pernah menyuarakan ini. Petinggi Partai Gerindra Arief Poyuono ini juga menyatakan hal yang serupa. Kalau alasannya Pak Bahlil kan karena dulu flashback zaman 97 kemudian dilakukan pemilu, padahal harusnya pemilu dilakukan di tahun 2022, itu sah-sah saja. Tapi kalau menurut Arief Poyuono sebenarnya di saat ini nggak apa-apa kok dimundurin karena memang kondisinya lagi pandemi COVID-19, jadi memang masyarakat masih butuh nih kerja nyatanya Pak Presiden untuk bisa menghadapi pandemi COVID-19. Tanggapannya Mas Gun-Gun? Menurut saya ini jelas pemikiran yang harus dikoreksi secara fundamental begitu ya. Kenapa? Karena kalau kemudian setiap saat masa atau periode kekuasaan itu bisa diubah seenaknya, ya nanti siapapun yang kemudian menjabat di masa mendatang itu juga akan tergoda untuk melakukan perubahan-perubahan lagi sesuai dengan selera, kepentingan atau keinginannya. Baik itu keinginan diri sendiri ataupun kelompok di sekitarnya yang jadi inner circle dari si penguasa. Nah inilah yang kemudian membahayakan di masa mendatang ketika misalnya ada aspek ketidakpastian.
Padahal ya dalam konteks transformasi tadi penting untuk kemudian bicara dua hal. Pertama adalah rivalitas dalam kontestasi elektoral yang jelas dalam koridor yang kemudian disepakati dengan sistem yang semakin kuat ya. Kemudian yang kedua menjamin stabilitas dari sistem yang kemudian disepakati itu. Nah, kalau kemudian ada aspek ketidakpastian, ya bagaimana kemudian kita menggaransi masa depan itu bukan kemudian akhirnya terjebak pada gaya, selera, kepentingan personal atau sekelompok atau sedikit orang begitu. Mas Gun-Gun, senada mungkin dengan Arief Poyuono, kemudian dengan Pak Bahlil Lahadalia, ada juga Ketua Relawan Joman, ini Immanuel Ebenezer yang beralasan pemilu itu sebenarnya dananya bisa digunakan untuk penanganan kesehatan pandemi COVID-19 saja. Artinya di sini ada urgensi juga untuk kemudian dananya bisa dialokasikan untuk ke sana. Kalau Mas Gun-Gun sendiri, perlukah memang urgensi seperti ini untuk dibela terlebih dahulu dibandingkan dengan pemilu 2024 yang harus dilakukan? Menurut saya itu argumen yang sangat tidak relevan ya. Kenapa? Karena kan soal alokasi anggaran di satu sisi itu memang perlu menjadi perhatian pemerintah yang sekarang kemudian menjabat ya, dengan seluruh basis birokrasinya untuk menangani pandemi, tetapi tidak bisa menjadikan alasan pandemi untuk merusak sistem yang sudah kemudian kita tata. Begitu maksud saya. Contoh misalnya kita juga pernah ngalamin kan bagaimana desakan publik soal pilkada serentak 2020 misalnya, dengan alasan pandemi, PBNU waktu itu, Muhammadiyah, Perludem, kekuatan civil society meminta untuk ditunda. Kenapa? Waktu itu kan pandemi lagi sangat-sangat tinggi. Tetapi kemudian kan pemerintah juga tetap mengambil resiko menggelar penyelenggaraan pilkada serentak di banyak daerah di 2020. Nah, hal yang sama menurut saya menjadi kemudian aneh ketika pertimbangannya karena pandemi. Ya, sementara pandemi sudah semakin melandai dan menurut saya tidak menjadi sebuah argumen yang mencerdaskan dan relevan untuk kemudian membangun sistem demokrasi yang semakin kuat ke depan jika kemudian kita bicara soal keinginan sekelompok orang, padahal demokrasi itu menurut saya harus menyerap aspirasi yang kemudian tumbuh begitu banyak di masyarakat. Jangan kemudian disimplifikasi karena sebagian pengusaha atau misalnya sebagian relawan begitu atau sebagian orang dari partai politik. Ya, bukti-bukti bahwa persepsi publik menolak perpanjangan masa dari 2024 ke 2027 untuk penyelenggaraan pemilu kan juga menjadi bukti bahwa di riset persepsi publik itu juga menolak gitu. Ya, komen yang tidak cerdas dan juga irrelevan tadi catatannya dari Mas Gun-Gun. Tapi kalau kita lihat dari personnya sendiri, Pak Presiden Joko Widodo ketika ditanyakan soal ini juga sudah sebenarnya memberikan sikap tegas menolak. Nah, kalau Mas Gun-Gun sendiri melihatnya haruskah kemudian Presiden Jokowi kembali menanggapi wacana yang saat ini muncul yaitu memundurkan pemilu? Menurut saya memang ada ketegasan, bukan hanya retoris, tetapi juga memang sikap yang tercermin dari tidak adanya orang-orang yang berada di sekitar Presiden, kemudian memobilisasi misalnya opini atau gerakan politik di parlemen untuk kemudian mencoba merealisasikan keinginan sekelompok kecil orang itu untuk kemudian memperpanjang masa jabatan. Ini butuh yang disebut dengan bukan hanya goodwill menurut saya, political will dari Presiden untuk memastikan bahwa Presiden menjabat sampai 2024 dan kemudian ada regenerasi kepemimpinan nasional setelah itu dengan orang lain. Dan inilah yang kemudian menurut saya menjadi hakikat dari proses konsolidasi demokrasi. Ingat, konsolidasi demokrasi itu butuh persistensi ya, dan itu harus dijaga oleh semua pihak begitu. Baik, harus ada political will juga dari Presiden Joko Widodo, dan sekali lagi wacana untuk 3 periode ini sejatinya memang sudah bertentangan dengan amanat Undang-Undang 1945. Terima kasih Mas Gunggun Herianto, pakar komunikasi politik, telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, dan selamat kembali beraktivitas.